Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan beberapa foto keadaan yang terjadi di negara kita, Indonesia. Apa yang kalian pikirkan? Kemiskinan, kesenjangan, atau memprihatinkan? Ya, itu merupakan bentuk keadaan sosial yang memprihatinkan dan terjadi di negara kita sendiri. Dan itu adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang banyak mendapat perhatian di kalangan akademik. Kemiskinan menjadi sebuah tema penting yang perlu dikaji dalam lingkup negara berkembang. Dan Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang di Asia Tenggara. Sangat mudah untuk mencermati permasalahan kemiskinan di berbagai belahan kota di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya terjadi karena lemahnya masyarakat dalam mengakses kesempatan-kesempatan yang dimiliki. Di luar itu, kemiskinan tumbuh disebabkan karena tidak berkembangnya kultur etos kerja pada masyarakat itu sendiri. Kemiskinan sudah ada sejak lama. Hampir semua peradaban manusia pada setiap belahan dunia. Sebagian besar manusia beranggapan bahwa kemiskinan menggambarkan sisi yang negatif. Salah satunya pemulung, pengamen, pencurian, tempat kumuh, pencemaran, dan lain-lain. Dengan demikian, kemiskinan identik dengan hal yang kotor, kumuh, malas, sumber penyakit, kekacauan, bahkan kejahatan. Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian yang cukup serius pada saat ini. Ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil, tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan. Ada kontradiksi di dalam wacana kinerja dan kebijakan ekonomi, yakni klaim kinerja ekonomi yang kinclong oleh pemerintah pada satu sisi, dan masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih luas dan buruk pada sisi lain. Keadaan ini berasosiasi dengan kemiskinan yang meluas dan tidak bisa diukur dengan satu kriteria garis kemiskinan. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrim sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, kami di sini akan membahas terkait kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan kooperatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Contohnya, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi
tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam mencari lapangan pekerjaan. Penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi apabila tidak dicegah dalam waktu yang tidak terlalu lama, menyebabkan kawasan lindungan akan berkurang bahkan hilang sama sekali yang dampaknya pada hilangnya fungsi lingkungan. Ada beberapa jenis kemiskinan di antaranya. Yang pertama, kemiskinan subjektif, yaitu kemiskinan yang terjadi karena pemikiran dari individu itu sendiri bahwa belum dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan terjadi karena pendapatan yang diterima di bawah standar minimum atau garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini terjadi karena faktor alam seperti SDA, bencana, dan lain-lain. Yang keempat, kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan SDA yang dimiliki. Adapun faktor penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, angka pengangguran tinggi, yang kedua, pertumbuhan penduduk, yang ketiga, tingkat pendidikan rendah, yang keempat, bencana alam. Dampak dari kemiskinan itu sendiri yaitu yang pertama, angka kematian tinggi, yang kedua, kriminalitas meningkat, yang ketiga, akses pendidikan tertutup, yang keempat, pengangguran meningkat, kelima, muncul konflik di antara masyarakat, yang keenam, angka harapan hidup rendah. Kesenjangan sosial adalah tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan cukup mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintah belum bisa mengatasi akan masalah dari kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah. Kemudian, pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia. Perbedaan status sosial dalam masyarakat karena adanya stratifikasi dalam masyarakat. Bentuk kesenjangan terhadap ketaacuhan kita pada kemiskinan yang memangsa berjuta-juta rakyat di pelosok negeri yang busung lapar, kurang gizi, menderita penyakit mengerikan, tanpa pernah dibawa ke rumah sakit karena tiada biaya, putus sekolah, dan ternista di ruang-ruang pengadilan karena lemahnya posisi mereka di depan para pejabat dan pemilik uang yang hianat. Di Nusantara, Gemah Ripah Loh Jinawi ini terdapat beberapa bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, di antaranya kesenjangan desa dan kota, kesenjangan antar golongan sosial ekonomi, kesenjangan penyebaran aset, kesenjangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang pusatnya di kota, kesenjangan pembangunan diri masyarakat. Beberapa akibat ketimpangan sosial secara umum di antaranya kriminalitas, kemiskinan, turunnya moral. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Menomorsatukan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan meminimalis kemiskinan. Meminimalisir KKN dan memberantas korupsi. Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahir ya setiap orang. Akan tetapi, barulah sekadar memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal, di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya. Dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini,
Manusia membutuhkan kebersamaan dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang. Tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan. Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang yang berada di kota. Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun tingkat kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Presentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota dibandingkan yang berada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakan rumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang yang berada di desa. Semua ini cukup membuktikan masih memprihatinkannya kesenjangan sosial antar masyarakat desa dengan masyarakat yang berada di kota. Kesenjangan sosial bukan hanya berlangsung antar daerah, tetapi juga antar wilayah. Pengurangan kemiskinan memang perlu. Kemiskinan sampai kadar tertentu memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi, pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur atau tidak miskin, tetapi juga menambahkan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif sejahtera tanpa perbedaan mencolok satu sama lain. Itulah potret kehidupan di negara tercinta Indonesia. Bagaimana? Sudahkah kalian sadar dengan keadaan ini? Apakah Indonesia sudah menjadi negara yang sejahtera? Dengan kelimpahan flora fauna yang beragam? Tambang emas yang melimpah? Infrastruktur yang baik? Pendidikan yang mulai merata dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Tapi ketimpangan masih banyak terjadi. Anak tidak sekolah, kesenjangan sosial, ekonomi yang turun. Jadi, apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia?